Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang operasi matriks. Kita beranggotakan saya Naya Prima Yuniar, lalu ada Atira Delvi Atma Mevia, ada Hetmilia Kusmawati, ada Fatih Rahim Dermawan, dan yang terakhir ada Devina Rahmadani. Di sini kita akan membahas tentang pengertian matriks, yang kedua ada definisi notasi matriks, yang ketiga ada jenis-jenis matriks, yang keempat ada transposi matriks, yang kelima ada kesamaan dua matriks, yang keenam ada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, yang ketujuh ada ukuran dimensi dan orde suatu matriks, dan yang terakhir ada aplikasi matriks dalam ekonomi. Pengertian matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Tanda kurung ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Matriks juga sebuah susunan bilangan-bilangan dalam bentuk persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Biasanya yang disusun dalam baris dan kolom tersebut dinamakan elemen-elemen penyusun matriks. Ukuran yang digunakan untuk sebuah matriks disebut ordo. Satuan ordo digunakan untuk menyatakan banyaknya bagian dari kolom. Yang kedua ada definisi notasi matriks. Notasi matriks adalah lambang atau simbol dari penulisan matriks seperti contoh di bawah. Notasi matriks dapat menentukan ordo pada matriks tersebut. Suatu matriks diberi notasi dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Contohnya bisa dilihat di slide ini. Penggunaan notasi matriks bertujuan untuk memudahkan menunjuk anggota suatu matriks. Yang ketiga ada jenis-jenis matriks. Matriks terbagi menjadi beberapa jenis. Ada matriks persegi, matriks kolom, matriks baris, matriks transpos, matriks diagonal, matriks segitiga atas dan bawah, matriks nol, matriks simetri, dan matriks identitas. Yang pertama ini ada matriks persegi. Matriks persegi ini merupakan matriks yang memiliki banyak baris dan banyak kolom yang sama. Secara umumnya, matriks persegi berordo n kali n. Contohnya pada gambar tersebut. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom merupakan matriks yang hanya satu kolom. Biasanya matriks kolom ini berordo M kali 1. Contoh matriksnya bisa dilihat pada slide ini. Dan ada ketiga ada matriks baris yang merupakan matriks yang hanya memiliki satu baris. Biasanya matriks baris berordo 1 kali N. Contohnya sebagai berikut. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Devina. Devina dipersilakan. Yang keempat ada matriks transpose. Matriks transpose AM dikali N yang dinotasikan dengan A aksen merupakan matriks berordo N dikali M yang mana baris-barisnya ialah kolom-kolom matriks AM dikali N. Contoh matriks transpose misalkan terdapat matriks A seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, matriks diagonal. Matriks diagonal ini berasal dari matriks persegi. Matriks persegi disebut sebagai matriks diagonal apabila elemen-elemen atau unsur selain elemen diagonal utamanya ialah 0. Contoh matriks diagonal, seperti gambar di bawah ini. Yang keenam, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah bisa berasal dari matriks persegi. Matriks persegi disebut matriks segitiga atas apabila seluruh elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Sebaliknya, apabila seluruh elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0, maka matriks persegi itu disebut dengan matriks segitiga bawah. Contoh matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah seperti berikut. Matriks A merupakan matriks segitiga atas, sedangkan matriks B merupakan matriks segitiga bawah. 7. Matriks simetri. Misalkan ada matriks A, maka matriks A akan disebut matriks simetri apabila A aksen sama dengan A, atau setiap elemen-elemen pada matriks A yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama, yakni AIJ sama dengan AJI, dengan I tidak sama dengan J. Contoh matriks simetris sebagai berikut. Yang kedelapan, matriks nol. Suatu matriks akan disebut matriks nol apabila semua elemen dari matriks tersebut yakni ialah 0. Contoh matriks nol seperti berikut.
Yang ke-9, matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal yang mana seluruh elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Matriks identitas pada umumnya dinotasikan dengan I. Contoh matriks identitas seperti berikut. Yang keempat, transpose matriks. Transpose matriks merupakan salah satu jenis matriks yang dikenal dalam ilmu matematika. Transpose matriks adalah matriks yang didapatkan dengan melakukan pertukaran elemen baris menjadi kolom dan elemen kolom menjadi baris dari matriks asalnya. Matriks transpose untuk matriks A biasanya dinotasikan dengan A pangkat T. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar dan contoh transpose matriks berikut ini. Sifat-sifat transpose matriks. Matriks transpose memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A pangkat T sama dengan A. A tambah B pangkat T sama dengan A pangkat T ditambah B pangkat T. A min B pangkat T sama dengan A pangkat T min B pangkat T. K A pangkat T sama dengan K kali A pangkat T, dengan K adalah konstanta. A B pangkat T sama dengan B pangkat T A pangkat T. Contoh soal. Tentukan matriks transpose berikut ini. Diketahui matriks A. Matriks A memiliki elemen dengan susunan baris pertama 6 dan 7, baris kedua 2 dan 1, baris ketiga 5 dan 3, kolom pertama 6, 2 dan 5, kolom kedua 7, 1 dan 2. Maka susunan matriks transpose A adalah baris pertama 6, 2 dan 5, baris kedua 7, 1 dan 2, kolom pertama 6 dan 7, kolom kedua 2 dan 1, kolom ketiga 5 dan 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hedwilia. Lima. Persamaan dua matriks. Persamaan pada dua matriks dapat terjadi apabila memenuhi beberapa persyaratan ketentuan yang berlaku. Adapun syarat dua buah matriks dinyatakan sama, yaitu meliputi 1. Memiliki ordo yang sama. 2. Memiliki persamaan pada komponen yang seletak. Dalam materi persamaan dua matriks, mungkin terdapat masalah seperti penyelesaian bentuk aljabar, baik berupa sistem persamaan linear, aljabar sederhana, persamaan kuadrat, dan lain-lain. Untuk itu, contoh soal kesamaan dua matriks dapat diselesaikan menggunakan metode pengeluaran dan penyamaan komponen seletak dalam matriks. Kemudian, bentuk aljabarnya diselesaikan. Perhatikan matriks di bawah ini. A, B, C, D sama dengan K, L, M, N. A sama dengan K, B sama dengan L, C sama dengan M, dan D sama dengan N. Pada umumnya, rangkuman materi kesamaan dua matriks ini berkaitan dengan operasi matriks. Dalam hal ini, pengoperasiannya berawal dari sebelah kiri ke kanan matriks. Adapun contoh soal dalam pembahasannya yaitu sebagai berikut. Tentukan nilai A, B, C, dan D dalam matriks A sama dengan 2, A, 4, min 1, 8, C. Lalu yang B, D min 1, 2, 4, min 1, B plus 1, dan 6. Di manakah matriks A sama dengan B? Jawab. Dalam contoh soal di atas, dapat diketahui bahwa matriks A sama dengan matriks B. Untuk itu, matriks A memiliki komponen yang seletak sama dengan matriks B. Dari sini, kita dapat mengetahui cara mencari nilai A, B, C, dan D. Adapun caranya yaitu sebagai berikut. A sama dengan 2, B plus 1 sama dengan 8, B sama dengan 8 min 1, B sama dengan 7. Lalu C sama dengan 6. D min 1 sama dengan 2, D sama dengan 2 plus 1, dan D sama dengan 3. Jadi, nilai A sama dengan 2, B sama dengan 7, dan D sama dengan C sama dengan 6, dan D sama dengan 3. Penjumlahan dan pengurangan matriks. 1. Penjumlahan.
Misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Oleh karena itu, syarat agar dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Jika A, B, dan C adalah matriks-matriks dengan ordo yang sama, yaitu M kali N, maka pada penjumlahan matriks berlaku sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Lalu yang kedua, sifat asosiatif, yaitu A dalam kurung plus B sama dengan C plus A plus A dalam kurung plus B sama plus C sama dengan A dalam kurung B plus C. Matriks identitas penjumlahan, yaitu matriks 0, sehingga berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Lalu inverse penjumlahan matriks A adalah min A, sehingga A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Contoh, hasil dari A plus B dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A yang seposisi dengan setiap elemen matriks B. Diketahui matriks A yaitu 1, 2, 4, dan 6. Lalu matriks B yaitu 4, 1, min 4, dan 5. Tentukan matriks A plus B. Jawab, A plus B sama dengan 1 plus 4, 2 plus 1, 4 plus min 4, 6 plus 5. Jadi hasilnya adalah 5, 3, 0, dan 1. Dan 11. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Delvi. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengurangan. Misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks dari pengurangan matriks A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Pada dasarnya pengurangan sama halnya dengan penjumlahan terhadap lawan bilangan penambah, sehingga pengurangan matriks A dengan matriks B dapat diartikan sebagai penjumlahan matriks A dengan lawannya dari matriks B, yaitu dapat didefinisikan sebagai A min B sama dengan A ditambah negatif B, sama halnya dengan syarat penjumlahan matriks. Dua atau lebih matriks hanya dapat dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Next. Contohnya yaitu seperti ini. Diketahui matriks A yaitu anggotanya negatif 7, 5, 4, dan 8. Dan matriks B anggotanya itu 1, 1, negatif 4, dan 9. Jika disuruh tentukan matriks A dan tentukan matriks A min B, maka jawabnya yaitu hasil dari A min B dapat diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen matriks A yang seposisi dengan setiap elemen dari matriks B. Seperti dua ini, yaitu A min B. A min B itu negatif 7 dengan dikurangin sama positif 1, 5 dikurang positif 1, 4 dikurang negatif 4, 8 dikurang positif 9, yang terdefinisi A min B akhirnya hasilnya yaitu negatif 8, 4, 8, dan negatif 1. Next. Nomor 7, ukuran, dimensi, dan ordo suatu matriks. Ukuran yaitu suatu matriks adalah banyak baris dan kolom yang dimiliki oleh suatu matriks. Dimensi suatu matriks adalah baris kali kolom dari suatu matriks. Ordo suatu matriks adalah jumlah baris atau jumlah kolom dari matriks bujur sangkar. Secara ringkas, suatu matriks A berukuran M kali N dapat juga dinotasikan sebagai berikut, yaitu A sama dengan A IJ sama dengan A M kali N. Keterangannya M sebagai jumlah baris, N jumlah kolom, M dikali N yaitu dimensi matriks, I sebagai baris ke I, dan J sebagai kolom ke J. Next. Nah, contohnya yaitu ada matriks A di sini beranggotakan 1, 3, 2, dan 4. Matriks A ini kita definisikan memiliki 2 baris dan 2 kolom. 2 barisnya yaitu anggotanya 1 dan 3, dan 2 dan 4. Kemudian jika 2 kolom itu anggota kolom 1, 1, 2,
kolom 2-nya 34. Di sini ukuran matriks A adalah 2 kali 2. Dimensinya 2 kali 2, ordenya ada 2. Di sebelahnya ada matriks B, yaitu memiliki 3 baris dan 2 kolom. Ukurannya 3 kali 2 dan dimensinya 3 kali 2. Next. Matriks C memiliki 2 baris. Baris pertama itu 1, 2, 3, dan baris keduanya 4, 5, 6. Dia di sini memiliki 3 kolom yang didefinisikan. Kolom 1 itu 1, 4, kolom 2, 2, 5, kolom 3, 3, 6. Ukurannya yaitu 2 kali 3, dimensinya itu 2 kali 3. Lalu ada di matriks D yang anggotanya 1, 2, 4. Di sini didefinisikan memiliki 1 baris dan 3 kolom. Ukurannya sendiri menjadi 1 kali 3 dan berdimensi 1 kali 3. Matriks D ini juga disebut sebagai vektor baris berdimensi 3. Next. Yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatih. Selanjutnya, E tadi dari 1, 2, 5, 6. Matriks E memiliki 4 baris dan 1 kolom. Ukurannya 4 kali 1, dimensinya 4 kali 1. Dan matriks E ini juga disebut sebagai vektor kolom berdimensi 4. Next. 8. Aplikasi operasi matriks dalam ekonomi. Matriks dapat digunakan untuk menganalisis sektor perekonomian di Indonesia. Hal ini diterapkan dalam tabel masukan keluaran, yaitu tabel yang memuat nilai bahan baku dari suatu sektor yang digunakan oleh sektor yang lain. Untuk membuat suatu kebijakan ekonomi, baik menyangkut ekonomi dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah perlu melihat hubungan antar sektor. Hal ini disebabkan jika jumlah permintaan di suatu sektor berkurang, dapat merugikan sektor yang lainnya juga, karena antar sektor menggunakan bahan baku yang diproduksi oleh sektor lainnya. Dalam sehari-hari, sektor ekonomi skala kecil seperti perusahaan atau pertokoan, matriks dapat diaplikasikan pada tabel persediaan masuk dan keluar barang, bahan baku, dan sebagainya. Lanjut. Contoh. Sebuah industri elektronik yang khusus memproduksi TV, VCD player, dan tape kompo dalam seminggu menyalurkan produknya melalui 3 toko eceran. Toko 1, 2, dan 3. Toko 1 memiliki persediaan 30 TV, 40 VCD, dan 60 tape kompo. Toko eceran 2 memiliki persediaan 50 TV, 60 VCD, dan 20 tape kompo. Toko eceran 3 memiliki 25 TV, 10 VCD, dan 70 tape kompo. Bila harga jual per unit untuk TV 2 adalah 2, VCD adalah 1, dan tape kompo adalah 1,5. Pertanyaannya, nyatakanlah persediaan barang elektronik dalam bentuk matriks. B. Nyatakanlah harga jual barang elektronik dalam bentuk matriks. Dan C. Jika semua persediaan tersebut habis, hitunglah total penjualan dari persediaan barang-barang elektronik pada masing-masing toko eceran melalui operasi matriks. Next. Berikut adalah penyelesaiannya. A. Matriks penyediaan barang elektronik. Toko eceran 1, toko eceran 2, eceran 3, 30, 40, 60, 50, 60, 20, 25, 10, 70. Atau Q sama dengan 30, 40, 60, 50, 60, 20, 25, 10, dan 70. B. Matriks harga jual. KVT. P-nya jadi 2, 1, dan 1,5. Next. C. Total penjualan dari masing-masing toko eceran. R sama dengan QP. R1, R2, R3 sama dengan QP. Jadi 30, 40, 60, 50, 60, 20, 20, 10, 70. Dikali 21, 1,5 terdefinisi jadi 190, 190, dan 165. Jadi, total penjualan masing-masing toko eceran tersebut adalah toko eceran 1 dan 2 masing-masing sebesar 127 juta rupiah dan 165 juta untuk toko eceran ketiga. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.